Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Guru Canggih. Bersama saya, Edi Nurrohman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas online teknik pemrograman. Hari ini kita akan mempelajari topik 8 tentang array atau dalam bahasa Indonesia disebut larik ya. Untuk memulai silakan Bapak minta KM untuk memimpin doa ya. Nah, baik. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih. Kita mulai aja ya. Nah, oke, tentang array atau larik ya. Bapak berharap ya kalian sudah membaca dulu di LKPD tadi ya, sambil nunggu-nunggu temannya yang masuk. Tidak banyak materinya, ya cuma satu topik ini sedikit ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mempelajari topik ini, ya siswa diharapkan dapat menjelaskan definisi array, ya, menjelaskan fungsinya, ya, fungsi array ya, bukan fungsi dan prosedur yang minggu lalu kita bahas ya. Ini kegunaannya, menjelaskan kegunaan array, kemudian mengidentifikasi perbedaan variabel dan array, ya. Loh kok ada variabel? Nah ya, memang variabel dan array ada kaitannya ya. Nanti Bapak jelasin ya setelah ini. Kemudian yang keempat, menggunakan array dalam pemrograman. Baik, iya. Apa sih array? Ada yang sudah tahu ya array apa? Jadi array itu sebetulnya adalah variabel ya. Cuma ini adalah kumpulan-kumpulan dari variabel ya yang punya tipe yang sama. Nah, jadi variabel dengan tipe data ya. Misalkan integer nih. Dengan tipe data yang sama, itu bisa kita kumpulkan dalam satu kelompok. Nah, array itu adalah kelompok variabel ya. Oke ya. Untuk memahaminya lihat ilustrasi seperti ini. Ini misalkan kita punya variabel ada 3 ya misalnya. int nilai siswa A. Nah, int nilai siswa A berarti hanya bisa menampung nilai A saja ya, nilai siswa A saja. Nilainya bisa mulai dari 0 sampai ribuan ya, misalkan ya. Tapi kan nilai nggak mungkin 1500 nggak mungkin ya. Misalkan skala 100 lah ya. Nilai kalian 0 sampai 100 misalkan nih. Kemudian ada nilai siswa kedua, namanya adalah int nilai siswa B. Nah, ya. Kemudian terus sampai siswa ke Z mungkin ya. Int nilai siswa Z. Nah, ini kan jadi banyak variabel ya kalau kita tuliskan satu-satu. Nah, ya. Dengan menggunakan array, nah, ya. Nama-nama siswa ini, ya, nama variabel-variabel ini bisa kita kelompokkan menjadi satu saja variabel, tapi dengan ya, ada kurung sikunya. Nah, tanda kurung siku ini menandakan dialah array. Kemudian ada angka di tengahnya, di dalamnya ini. Ini menandakan dia jumlah indeks yang bisa ditampung, alias jumlah variabel, misalkan 3 ya. Kalau 3 variabel berarti di sini tuliskan 3. Itu batas maksimum ya. Batas maksimum. Kalau tidak dituliskan, bisa aja ini kosong nih. Berarti batas maksimumnya adalah 255. Nah, ya. Jadi ini hanya sampai 8 bit yang bisa kita masukkan ya. Jumlah datanya sebanyak 255 ya. Oke. Ini contohnya int nilai siswa sudah tidak Bapak tuliskan A, B, C-nya ya. Jadi int nilai siswa dengan indeks 0 itu mengacu ke nilai siswa A. Nah, ini indeksnya ya. Ini adalah indeks nih. Ini nama arraynya berubah jadi nilai siswa. Nah, ya, dengan batas maksimum indeksnya dituliskan 3. Nah, tapi indeks ini kita mulai dari 0 ya, tidak dari 1.
Jadi indeks 0 nanti akan bisa kita panggil. Misalkan saya ingin memanggil nilai siswa A itu dengan nilai siswa dalam kurung 0 ya. Nanti isinya nilai siswa dalam kurung 0 tanpa int lagi ya. Kalau memanggil tanpa int. Kalau ini ada int di depan berarti ini adalah deklarasi. Ya, deklarasi array atau variabel. Nah, array itu kelompok variabel ya. Deklarasi array depannya pakai tipe data int, integer. Ya, ketika dipanggil kita cukup panggil nilai siswa dalam kurung misalkan indeksnya 0 berarti nanti isi dari variabel dengan indeks 0 ini akan bisa kita ambil ya. Mau ditampilkan, mau dibagaimanakan atau mau kita tulis ya. Ditulis lagi diubah bisa ya. Oke. Jadi ini adalah indeks 0, 1, 2. Nah, berarti kalau cuma 3 tidak bisa kita tuliskan lebih dari 2 ya. Ya, paham ya? Ini kan cuma 3 variabel 1, 2, 3. Nah, karena mulainya dari 0 maka maksimumnya 2 ya. Tidak bisa lebih dari 2. Paham sampai sini? Oke ya, mudah-mudahan bisa paham. Jadi ini adalah kalau dibilang struktur array itu seperti ini ya. Nih, nama arraynya ini ada indeks 3 berarti sebetulnya ada 3 variabel 1, 2, 3. Ini nah hanya kolom indeks. Seperti locker ya. Kalian misalkan punya locker di kelas ya, ada locker kelas A. Locker kelas A di indeks di lockernya itu Bapak tuliskan nomor indeksnya 0 sampai 35 misalnya, 0 sampai 35. Berarti kalau yang 0 itu adalah siswa pertama ya. Di daftar hadir itu daftar hadir urutan ke-1 tuh kalau daftar hadir. Kalau di indeks array ke 0 ya. Oh, ini diisi lockernya siswa ini ternyata ada ya, ada nilainya. Misalkan oh di dalam locker itu mah ada sepatu, ada kemeja dan lain-lain misalnya. Itu adalah isi dari locker tersebut ya. Jadi ini setiap locker, setiap lacinya ini kalau ini laci satu kumpulan laci itu adalah locker. Nah, locker itu identik dengan misalnya di sini contohnya adalah array gitu ya. Array itu adalah kumpulan laci-laci nih kalau analoginya dengan locker ya. Kumpulan laci-laci yang ada di locker gitu kan. Ya locker itu adalah array-nya. Nah, paham nggak ya? Dengan analogi seperti itu paham tidak ya? Ya, tapi kan nama variabelnya jadi sama semuanya nilai siswa. Nah, kalau dalam variabel analogi locker tadi adalah locker siswa misalnya. Locker siswa tuh punya kamu yang mana locker siswanya? Oh, punya saya indeksnya yang 2, Pak. Oh, saya karena urutan ketiga. Saya siswa nomor absennya urutan ketiga. Jadi indeks saya kedua, Pak. Oh, kedua. Nah, kedua ini ternyata begitu dibuka lacinya ada nilainya ya. Ada sesuatu di dalamnya. Paham? Ya, array pun sama. Indeks 2 ini di dalamnya ada nilainya ya. Jadi bukan berarti nilainya 2. 2 itu hanya untuk pengalamatan alias indeks. Ya. Nomor urutan dari variabel ya. Oke. Sampai sini mudah-mudahan paham. Dilanjut lagi. Ada contoh nih di modul teori sudah sama ya seperti ini contohnya. Mohon maaf ini masih contoh nilai mahasiswa ya. Nah, Bapak juga dapat dari internet contohnya. Nah, oke. Include kan seperti biasa. Ya, ini ada header library kita masukkan stdio dan conio. Oke. Nah, void main ini kalian ganti dengan int main ya, karena di CPP Droid dan Dev C++ atau CX Droid juga sama ya. CX Droid ini harus int. Nah, kenapa ini void? Void itu berfungsinya di ada yang namanya Borland C++ tuh. Cuman Borland C++ itu sudah obsolete istilahnya ya. Sudah tidak dikembangkan lagi. Jadi ya hilang, tidak ada yang pakai ya. Nah, ini contohnya masih pakai void. Baik, terus ada int index nilai. Nah, ini adalah deklarasi variabel seperti di struktur flowchart ya, biasa setelah start ya. Ini kan main itu adalah start nih. Start, kemudian di bawahnya ada inisialisasi ya. Deklarasi variabel, ini tuliskan indeks adalah variabel dengan tipe data integer.
nilai dalam kurung 10 ini apa? Nah, contoh yang tadi ini adalah array dengan indeks 10, berarti batas maksimum variabel yang kita pakai hanya 10 ya. Dengan tipe data sama integer ya. Kemudian ada clear screen. Clear screen ini hanya bisa berfungsi kalau kamu mengincludekan conio.h ya. Ya, kalau di Dev C++ yang pakai laptop nih, conio 2 yang harus kalian includekan ya. Karena conio.h-nya tidak memiliki clear screen ya. Lanjut printf-nya. Ini kan cuma komentar ya yang atas ini. Printf input nilai 10 mahasiswa. Oke. Berarti ini minta menginputkan 10 nilai mahasiswa. Di mana mintanya di sini scanf. Nah, ya. Mahasiswa pertama, misalkan ya, pertama itu adalah indeksnya 0, tapi indeks tambah 1. 0 tambah 1 jadi 1 ya. Berarti mahasiswa 1, nah ya, titik 2 nilainya kita masukkan. Ini berarti kursor akan kedip-kedip kalau ada perintah scanf. Dia meminta variabel apa? Nah, ada dan nilai, berarti variabel nilai. Kalau dalam scanf, variabel ini harus diikuti depannya didahului tanda dan gini ya. Simbol dan. Nah, ini adalah variabel yang mau diinputkan. Dan nilai. Nilai yang mana kan nilai dalam array? Nilai indeks. Indeks yang mana? Indeks kan ini awalnya 0. Indeks ke 0 baru kita masukkan. Setelah diinputkan oleh keyboard, diketikkan, maka variabel nilai dengan indeks 0 itu akan terisi nilai yang kita ketikkan tadi. Ya. Kemudian setelah ini dia akan looping lagi. Looping dengan indeksnya sudah plus. Ya, berarti indeksnya sudah nambah 1. Berarti mahasiswa 2, ya, mahasiswa kedua, titik 2. Nah, kita inputkan nilai dengan indeksnya sudah menjadi tambah 1. Tadi 0 jadi hiji, jadi indeks ke 1. Ya. Oke, mahasiswa 2, karena indeksnya tambah 1 ya. Indeks 2, di sini sudah plus perintah ini berarti nilai indeks ke 1. Looping lagi, mahasiswa 3, nilai indeks ke 2. Looping lagi mahasiswa 4, indeks ke 3. Ya. Paham? Terus sampai kapan dia berhenti? Sampai syarat ini tidak terpenuhi. Ini adalah syarat ya. Indeksnya harus 0, mulai dari 0 sampai kurang dari 10. Berarti sampai 9. Kalau indeks sudah di plus terus, ini di sini maksimum berarti 9 tambah 1, 10 ya, mahasiswa 10. Di sini maksimum 9 karena indeksnya tidak boleh lebih dari 9. Ini kan kurang dari 10 berarti 9 maksimum. Ya. Paham sampai sini ya? Jadi ini array ini kita isi terus-terus di sini ya, terus-menerus sesuai indeksnya ya. Mulai dari 0 sampai indeks tertingginya, karena ini 10, tertingginya 9. Oke, setelah diisi belum tampil itu ya. Nah, di sini baru kita tampilkan hasil penginputan variabel tadi ya. Penginputan array tadi kita outputkan ya dengan perintah printf nilai mahasiswa yang telah diinput. Nah, kita mulai dari indeks 0 sampai indeks kurang dari 10, indeksnya di plus ya. Bertahap plus-plusnya, jadi printkan dulu. Printkan ini ada formatnya ya. 5 digit sebelum koma ya, dalam 0 digit setelah koma ya, dalam tipe data integer. 5 digit sebelum koma, 0 digit setelah koma. Jadi tanpa desimal. Tanpa apa ya? Koma apa ya? Pecahan ya. Tanpa ada desimalnya. Nah, ini integer. Kemudian variabel yang ditampilkan adalah variabel array tadi ya, nilai dengan indeks mulai dari 0 sampai 9. Ya, ini akan berurutan ke bawah ini. Ke bawah enggak ya? Oh, enggak ada perintah \n ya, berarti ini ke pinggir ini. Tampilnya ke pinggir nih sepertinya ya, karena tidak ada \n. Kalau mau ke bawah kamu tuh tambahinnya di sini \n. Ya. Nah, setelah i ya. Setelah i kamu garis miring terbalik tuh namanya \n ya, pakai huruf n. Nah, itu berarti dia akan new line. N itu new line. Oke. Setelah ini selesai, baru nunggu penekanan keyboard ditekan, programnya keluar ya. Ini kan tidak ada lagi perintah setelah kurawal, berarti dia exit ya.
Oke. Habis kan sebentar ya. Sampai sini ada yang mau nanya. Oh ya, ternyata ada gabung. Selamat datang yang baru gabung. Penjelasannya mohon maaf sudah selesai. Yang terlambat masuk nanti nonton lagi aja di YouTube ya. Mohon maaf Bapak nggak bisa ulang lagi. Kecuali ada yang mau nanya dulu. Silakan yang mau nanya, mic-nya ditekan tombol merah mic-nya supaya tidak merah. Kalau tidak ada, Bapak kasih kesempatan 2 menit nih. Yang mau nanya mikir dulu. Kalau tidak ada, Bapak yang nanya. Kelas C sering Bapak tanya ya. Kelas A ini belum Bapak tanya nih. Mana ya yang mau nanya silakan ya. Jadi paham ya? Apa sih perbedaan variabel dan array? Cik, yang bisa jawab sebelum Bapak tunjuk. Kalau kamu yang tahu dan menjawab itu menyelamatkan temannya ya. Mohon maaf Bapak ngopi dulu ya. Oke, tidak ada yang nanya? Ya, kalau begitu Bapak mau nanya. Kita punya 21 orang hadir hari ini. Tong kabur. Diam di tempat. Saya mau tanya absen paling bawah. Triani Barokah. Triani, mic-nya hidupkan. Nah, mangga Triani. Perbedaan variabel dan array itu apa, Triani? Ayo, dijawab. Array merupakan sebuah variabel yang menyimpan lebih dari satu buah data. Iya. Perbedaannya apa dengan variabel? Kalau variabel tempat untuk menampung data yang nilainya selalu berubah. Jadi bedanya apa dengan array? Kalau array menyimpan lebih dari satu buah data. Kalau variabel menampung data, tapi nilainya selalu berubah-ubah. Kalau Pak array nggak bisa berubah-ubah nilainya? Ya sama, memiliki tipe data. Ya, tipe datanya sama ya. Bapak koreksi ini ya. Tapi seperti halnya variabel, dia bisa menampung data yang berubah-ubah. Kita bisa ubah-ubah. Tadi kan kata Bapak mau diubah, mau ditulis, mau diganti gitu nilainya bisa ya. Jadi bisa diubah-ubah sama seperti variabel ya. Sudah hampir benar ya. Jadi sama dengan variabel, perbedaannya di array itu dia lebih banyak kumpulan dari variabel ya. Sekumpulan variabel dengan tipe data yang sama, tapi sama-sama variabel. Yang namanya variabel itu berarti datanya bisa kita ubah-ubah. Makanya sebutnya variabel. Ya. Paham? Sudah paham semua? Ya. Ini sama itu adalah variabel. Array itu adalah variabel. Tapi array juga bisa kita buat jadi konstanta ya, bisa. Jadi konstanta nilai yang banyak gitu ya. Banyak tapi konstan, dia nggak bisa kita ubah. Ya. Tergantung kita mendeklarasikannya sebagai konstan ya. Const di depannya tinggal tuliskan CONS T ya. Const, ada T-nya kalau nggak salah. Ya. Baru itulah berubah dari variabel menjadi konstanta. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Bukan ada yang mau nanya ya, ada yang mau ditanya. Silakan yang mau ditanya. Oke, saya mau cek Doni. Doni teh kembar ya. Doni mana hiji teh siapa? Satu lagi siapa ya? Kembaran Doni tuh? Dani, Pak. Dani, ayah Dani. Dani mah kemana Daninya? Oh ada ya. Onin dua-duanya Dani dan Doni. Ya si kembar nih Bapak tanya dua-duanya ya. Nih rebutan, pertanyaan rebutan.
untuk regu kembar. Kalau Bapak punya 100 variabel ya, ingin dikumpulkan menjadi satu array, misalkan dengan nama arraynya adalah nama arraynya adalah apa sih? Dalam integer aja ya. Dalam integer misalkan gaji pokok. Gaji pokok karyawan ya. Oke. Ada 100 ya. Ada 100 variabel, kumpulkan dalam satu array dengan nama gaji pokok karyawan. Berapa indeks yang dituliskan di dalam kurung sikunya? 5. Rebut ya, rebutan heula. 5, 4, 3, 2. Itu yang jawab siapa? 1. 0. Yang mau jawab siapa? Yang bilang 100 tadi. 100 buat si kembar. Ya, udah Bapak lagi kembar ya. Tahu nggak Bapak kembar? Kalian tahu nggak kalau Bapak itu kembar? Enggak apa-apa. Kalian pernah nonton itu di sinetron tuh? Dude Herlino? Pernah lihat Dude Herlino? Astagfirullahaladzim. Nah, Bapak kasih tahu ya. Itu bukan kembaran Bapak itu. Tapi ada kembaran Bapak yang lain ya. Kamu cek aja di Facebook. Beneran Bapak kembar. Oke, pasti nanti langsung waduh. Ngorehan Facebook Bapak. Yang mana ya kembaran Pak Edi teh? Yang jelas namanya bukan Edo, bukan ya. Siap, kalau begitu terima kasih ya sudah ada yang partisipasi dan sudah bisa menjawab ternyata ya. Yang tadi Bapak jelaskan ya, alhamdulillah Bapak senang sekali hari ini. Kita akhiri aja ya kalau tidak ada lagi pertanyaan. Bapak sudahi dulu. Silakan KM-nya bisa menutup dulu ya. Berdoa dulu. Ya, sebelum pelajaran terakhir, rangka ini kita berdoa mulai. Berdoa selesaikan. Iya, terima kasih. Setelah ini kalian lanjut mengerjakan LKPD. Jangan tanya kapan dikumpulinnya Pak. Hari ini sesuai jamnya ya. Sesuai jamnya karena kalian jam belajarnya online wayahna ya. Nanti kalau perlu nanya, seperti anggap aja seperti di kelas ya. Kalian ngerjain, kamu bingung, nanya Bapak. Di mana nanyanya? Di WhatsApp ya. WhatsApp Bapak pantau terus. Oke. Bapak nggak mantau, kamu telepon aja, bunyi biar bunyi ya. Isi HP Bapak lagi dimainin anak Bapak. Oke ya. Nanti tanya LKPD-nya kerjakan. Hanya satu soal ya, Bapak desain tidak banyak-banyak biar itu selesai. Daripada banyak nggak selesai buat apa ya. Yang penting selesai, kalian paham. Semoga hari ini pertemuan ini manfaat buat kalian, ilmunya berkah ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kita tutup dengan kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.